siang. Selamat datang kembali buat teman-teman. Sudah pada istirahat kan ya? Oke, ayo langsung saja kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu refleksi bersama Johannes Adianto. Langsung saja saya persilahkan kepada Rich Syarif untuk memoderatori kuliah kita siang ini. Pak Ariel Rich sudah hadir lagi? Oke, Kirana. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit tadi switch HP gitu ya untuk sesi pertama yang luar biasa. Bukan panas sih, tapi itu bahasanya ya membuka banyak hal gitu ya dari beberapa pemahaman yang ada. Sorry saya ada backlight sedikit, tapi basically yang penting adalah pemaparannya. Jadi saya pikir saya bacakan dulu mengenai siapa itu Johannes Adianto gitu ya. Johannes Adianto adalah seorang pengajar gitu ya, yang dosen dari Prodi Arsitektur Unsri, seorang penjelajah pengetahuan arsitektur sehingga menyebut dirinya cantrik kehidupan. Lulus sarjana dari Universitas Merdeka Malang dan lulus program magister dari ITS Surabaya dengan topik tesis ruang arsitektural Jawa dengan dasar lakon wayang. Pada disertasi beliau yang juga diselesaikan di ITS Surabaya dengan judul Konsekuensi Filsafati Manunggaling Kawula Gusti pada Arsitektur Jawa. Nah, konteks ini yang kita bahas tadi sebelumnya. Gitu. Jadi nanti kita Mas Jo juga ada dalam diskusi sebelumnya. Tantangannya apa gitu kan, ini sudah dimasukkan dalam jadwal dalam sebuah fokus disertasi. Beliau mempelajari keterkaitan antara arsitektur dengan filsafat, terutama filsafat Jawa. Dan di samping itu, si cantrik ini berkolaborasi juga dengan saya di dalam penulisan buku V. Ada beberapa buku yang lain, itu dia juga bergabung dengan beberapa lembaga, antara lain MAN Chapter Indonesia, LSAI, dan IAI Sumatera Selatan. Fokus perhatian penelitian Johannes saat ini adalah pengembangan pendidikan arsitektur dan sejarah perkembangan kota-kota kolonial di Indonesia, serta perkembangan arsitekturnya. Saya pikir dengan sebenarnya Mas Jo ini saya minta untuk membahas posisi refleksi setelah filosofi Bu Altra dalam kaitan ke refleksi, karena Mas Jo sendiri juga ada di dalam beberapa lingkaran. Kita bilang lingkaran arsitektur Nusantara, lingkaran beberapa komunitas, banyak hal gitu ya, yang dari track recordnya kita bisa lihat bahwa Mas Jo ada di mana-mana. Dari situ kemudian Mas Jo mungkin bisa berefleksi sebenarnya ada apa sih di balik semuanya ini. Saya bacakan sinopsisnya ya. Nusantara bagaikan air danau yang jernih di tempat yang sepi, sunyi, namun penuh dengan kesegaran alam. Air danau yang tenang karena dalam, jernih karena tanpa polusi pikiran dan kendak-kendak kotor. Air danau yang mencerminkan segala tingkah laku kita. Air danau yang menyerap dan memantulkan apa yang kita pikir dan kerjakan. Kita tidak dapat bercermin pada sungai kecil yang dekat dengan mata air, karena dangkal dan penuh riak. Walau masih murni tidak terkontaminasi, kita juga tidak dapat bercermin dengan baik di air yang kotor penuh dengan kotoran dan sampah. Air danau yang dalam dan tenang tidak beriak, serta alam yang asri, penuh pepohonan sehingga udara sekitar menjadi amat sejuk penuh dengan oksigen sehat. Disitulah mungkin kita bisa bercermin dan belajar tentang Nusantara. Nusantara bukan tentang logika rumit, Nusantara bukan tentang kesetaraan yang runtut dan tersistematis, Nusantara bukan tentang pertarungan pengaruh, bukan hanya tentang itu semua, tetapi justru di dalam Nusantara terdapat sebuah sikap rajin dan sebuah kejujuran dan kemurnian hati, sebuah refleksi personal. Saya pikir saya coba bantu untuk tarik ini ke dalam sesi yang paling fundamental, sisi personal. Semoga kita semua bisa belajar dari apa sih yang sudah kita pelajari selama ini di dalam sebuah topik, keruntunan beberapa topik yang sudah kita bahas sampai sekarang, sebuah runtunan yang terpanjang yang ada di OMAH dengan 11 seri, dan ini adalah seri yang ke-11. Saya pikir mohon dinikmati dan kita semua belajar bersama seperti seorang anak-anak yang sedang belajar mengenai sebuah misteri dan semesta kehidupan kita semua yang ada di dalam bumi kita ini. Terima kasih Mas Jo Adianto, silakan. Terima kasih Mas Ririch, Oma sudah memberi waktu di penghujung, benar-benar di ujung. Posisi saya juga kiper katanya. Dan materi hari ini, materi yang saya coba sampaikan ini benar-benar materi yang personal. Artinya gini, dari materi awal Pak Abidin Kusno sampai materi Bu Altre tadi, kita benar-benar berbicara secara teoritis, filsafat, sejarah dan segala macam. Bicara tentang apa yang kegelisahan-kegelisahan keilmuan
Nah, siang ini saya mencoba merefleksikan apa-apa yang sudah kita coba pelajari dalam sebuah kisah. Jadi ini benar-benar terinspirasi oleh Mas Anas di dalam mencoba menyampaikan cerita refleksi itu dalam sebuah bisa dikatakan cerpen lah. Nanti setelah ini naskahnya bisa saya share di chat grup. Kisah penjual cermin. Dikisahkan di sebuah negara antah berantah, seorang setengah baya menjual beraneka macam cermin dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia membawa berbagai jenis cermin dengan sepeda tuanya. Sepeda yang didapat dari orang tuanya, dari ayahnya. Sedangkan ayahnya mendapat sepeda itu dari orang tuanya, yang seorang guru. Sepeda yang turun-temurun namun amat berguna bagi dirinya, dan tidak menyusahkan karena dirawat dengan rajin dan selalu dibersihkan. Suatu hari, si penjual cermin berjalan dan menuju sebuah pasar yang cukup ramai. Dia duduk di sisi luar pasar tersebut, mencari tempat yang teduh di bawah pohon rindang di depan pasar. Ditatanya cermin-cermin itu di bawah pohon besar itu. Beberapa digantung di dahan-dahan pohon, beberapa digantung di stang sepeda, di sadel, dan di beberapa tempat yang bisa dia gunakan. Seketika ruang di bawah pohon menjadi terang benderang, yang sebelumnya cukup teduh, karena pantulan sinar matahari menerpa cermin-cermin yang dipajangnya. Pantulan cahaya cermin tersebut membuat beberapa orang yang keluar dari pasar menoleh ke arah penjual cermin, dan beberapa mendekat untuk melihat-lihat. Ada yang tersenyum-senyum sambil mulai menyisir rambutnya, atau sekedar membenahi tampilan bajunya. Namun hal yang menarik, beberapa di antara mereka setelah melihat cermin, wajahnya berubah menjadi muram. Ada beberapa yang tertunduk lesu, dan ada beberapa berkaca-kaca. Si penjual cermin tetap setia menunggui barang dagangannya, yang sampai saat ini belum juga laku terjual. Tak lama kemudian datang seorang anak kecil berkulit putih dengan senyum lebar. Sebenarnya si kisah ini adalah lanjutan dari kisah yang ditulis di The Secret of Architect Life oleh Ririt Sarif. Anak kecil itu tersenyum lebar dan menuju ke penjual cermin. Dengan senyum ramah, si bocah itu bertanya, "Bolehkah aku duduk di sini?" Si penjual cermin menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja boleh. Silakan cari tempat dudukmu dan duduklah di situ." Ketika itu si penjual cermin sedang membuka bekal makanannya. Disodorkanlah bekal makanan itu ke anak kecil itu. "Silakan cicip makanan kecil ini," kata si penjual cermin. Maka diambillah jajanan kecil itu oleh si bocah. Si bocah kemudian memakannya dengan lahap. Tidak lama habislah makanan kecil itu walau tidak terlalu besar ukurannya. Wajah si bocah menjadi berbinar-binar dan kekenyangan. Dengan wajah masih tersenyum girang dan kenyang, bertanyalah si bocah ke tukang cermin. "Berapa banyak cermin yang berhasil kau jual hari ini?" "Belum satu pun," jawab si penjual cermin. Berubahlah raut wajah si bocah. "Untuk pasar seramai ini dan banyak orang yang melihat-lihat, belum satu pun yang kau jual?" "Ya, tidak mengapa. Tidak setiap hari aku berusaha berhasil menjual cermin-cermin ini. Ada kalanya ramai, ada kalanya sepi. Seperti itulah hidup. Kadang kita larut dalam keramaian, tapi seringkali kita harus menarik diri untuk sepi.
Semua ada saatnya. Demikian jawab si penjual dengan bijak. Bocah kecil berkulit putih kemudian melanjutkan pertanyaannya. Dari tadi aku melihat banyak orang memandang cermin itu. Beberapa tersenyum, namun beberapa berubah menjadi murung. Bahkan ada seseorang tadi, seorang kakek tua, sampai menangis. Bukankah itu cermin biasa? Sambil menuangkan minuman di gelas dan menyodorkan pada si bocah, si penjual cermin menjawab. Sebenarnya cermin-cermin ini adalah memantulkan hal-hal yang terdalam dalam diri orang yang memandangnya. Cermin-cermin ini tidak hanya menguak apa yang ada di wujud lahir orang itu, tapi terkadang menampilkan isi hati, bahkan tidak jarang menampilkan apa yang terjadi di masa depannya. Mungkin hal itu yang menyedihkan bagi sebagian orang. Karena mungkin tidak sesuai dengan impian atau ekspektasi yang diharapkan. Cermin dipaksa untuk menampilkan keinginan atau ambisinya. Namun sayangnya, cermin-cermin yang kujual bukanlah cermin seperti itu. Cerminku adalah cermin kejujuran, ketulusan. Karena cermin ini terbuat dari nilai kepercayaan, bukan nilai ambisi atau impian kosong. Begitulah jawab si penjual cermin. Berubahlah raut wajah si bocah kecil berkulit putih. Senyumnya menghilang. Benarkah seperti itu? Coba saja kalau kau tidak percaya, jawab si penjual cermin. Terlihat ragu dan gambang si bocah. Ada ketakutan di wajahnya. Jika dirimu bersih dan jernih pikiranmu, tidak akan hal aneh terpantul dari cermin itu. Untuk apa takut jika dirimu benar dan bersih? Bukankah dirimu telah mengarungi banyak planet dan mengenal banyak orang? Bukankah dirimu telah memutuskan jalan hidup dan bersikap apa adanya? Bahkan terkadang dirimu membuat dirimu suwung, menerima apa adanya. Lalu, apa yang kamu ragukan lagi? Begitulah jawab si penjual cermin dengan ramah. Terkejutlah si bocah. Dari mana dirimu mengetahui segalanya? Bukankah aku baru saja datang dan menemuimu? Tanya si bocah dengan penuh penasaran. Dengan senyum ramah dan tatap yang teduh, dijawablah pertanyaan si bocah. Wajah, sinar matamu, senyummu menunjukkan segala pengalaman hidupmu. Merekalah yang menjadi cermin semuanya itu kepadaku. Dan itulah yang sebenarnya orang lihat dari cermin-cerminku. Cerminku hanya memantulkan apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Bukan hanya fisik. Berdirilah si bocah dan berjalan menuju salah satu cermin yang tergantung di dapahan pohon. Pelan-pelan dilihat pantulan wajahnya di cermin itu. Apa yang kamu lihat? Tanya si penjual. Wajah seorang bocah berkulit putih bersih, dengan senyum lebar seolah-olah tidak ada beban hidupnya. Jawab si bocah. Selain itu apa yang kamu lihat? Wajah yang menjalani jalan sepi. Sendiri tapi tidak kesepian. Sunyi tapi bukan berarti kesunyian. Tenang dan membahagiakan. Aku bisa tetap tersenyum dan alam sekelilingku pun tersenyum. Wow. Bahkan aku bisa mencium bau bunga harum dan alam di sekitarnya. Seru si bocah kegirangan. Mari, duduk kembali di sini. Jangan terlalu lama kau pandang cermin itu. Jawab si penjual cermin itu. Dengan sedikit memerintah si bocah kecil. Duduklah si bocah di samping si penjual.
Lalu diambillah cangkir minuman yang tadi disediakan penjual bagi dirinya. Diminumlah air bening itu untuk menghilangkan dahakanya. Si bocah memang belum minum sejak tadi. Mohon minum sebentar. Segar sekali air ini, seru si bocah. Lalu bocah menatap wajah si penjual dan terus bertanya, "Lalu, jika dirimu bercermin, apa yang kamu lihat?" Si penjual kemudian berkata, "Saya tidak bisa melihat cermin ini. Saya tidak bisa bercermin di cermin-cermin ini." "Mengapa begitu?" tanya si bocah lanjutnya. "Untuk menjawab pertanyaanmu, mari bantu aku untuk membereskan cermin-cermin ini." Segera bocah kecil itu berdiri dan membantu menurunkan beberapa cermin yang tergantung di pohon. Wajah ramah dan penuh senyum dengan gerak yang lincah. Terkadang dia bersenandung dan sambil berjoget-joget kecil. Hal yang polos yang membuat banyak orang tersenyum melihatnya. Setelah selesai membereskan dan mengikat kembali cermin-cermin itu di sepeda, berjalanlah mereka menjauhi keramaian pusat desa itu menuju sebuah danau. Danau yang sejuk dan penuh pepohonan di tepinya. Dipilihlah sebuah sudut yang ada dahan pohon yang terjuntai menuju ke air danau. Si bocah tertawa riang melihat semuanya itu dan berlari ingin menceburkan diri ke dalam danau. Tapi si penjual menarik tangannya dan melarangnya. "Jangan dulu kau mandi di air itu. Bukankah kamu tadi masih bertanya dan menyisakan pertanyaan bagiku? Jika kau menceburkan diri, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu." "Apa hubungannya?" tanya si bocah penasaran. Di sudut danau yang sepi dan tenang, disinilah aku biasanya melihat wajahku. Aku bercermin di sini, jawab si penjual pada si bocah. Mereka lalu berdua memanjat dahan pohon yang terjuntai itu. Pohon besar yang kokoh untuk menahan beban dua orang tadi. Lalu mereka duduk di bagian di atas permukaan air. Memang belum sampai ke ujung. Namun, dahan itu berada tepat di atas permukaan air. "Lihatlah ke sini dan julurkan kepalamu. Lihatlah ke dalam air. Apa yang kamu lihat?" tanya si penjual kepada si bocah. Lalu dilakukanlah apa yang diperintahkan si penjual oleh si bocah. Perlahan dilihatlah bayangan dirinya di permukaan air yang tenang itu. Bocah kemudian menjawab, "Hal yang sama yang aku lihat tadi di cermin. Tidak ada yang berbeda. Bagi hati yang jernih dan tidak ada beda. Memang tidak ada beda dimanapun kamu bercermin." Begitu si penjual menjelaskan. "Lalu apa yang terjadi jika dirimu bercermin di air ini?" tanya si bocah, penuh penasaran. Belahan diulurkanlah leher si penjual itu sehingga pantulan wajahnya tepat berada di permukaan air. Tiba-tiba terjadi riak kecil di air danau yang sebelumnya tenang. Padahal tidak ada angin. Keadaan tenang, namun tiba-tiba ada riak di sekitar pantulan wajah si penjual cermin. Pantulan itu menunjukkan wajah seorang tengah baya yang sedang kebingungan. Wajah yang penuh tanda tanya. Namun perlahan riak itu menjadi tenang dan wajah tersenyum terpapar di permukaan air. Air kembali tenang dan sunyi menyeruak di antara mereka berdua. Penjual kemudian menjauhkan bayangannya dari atas permukaan air.
Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Kan tadi tidak ada angin. Mengapa tiba-tiba ada riak? Dari mana riak itu? Tanya si bocah dengan penuh penasaran. Air danau beriak karena saat ini saya sedang kebingungan. Sedang berada di persimpangan jalan. Air danau ini dapat menangkap semua yang ada di diriku secara utuh. Tidak hanya memantulkan fisik saja, tapi juga memantulkan pikiran dan keadaan jiwaku. Jawab si penjual. Lalu apa bedanya dengan cermin yang kau jual? Bukankah orang-orang yang di pasar tadi melihat hampir mirip saat mereka melihat cermin-cermin itu? Tanya si bocah penasaran. Karena yang mereka lihat dan rasakan merasuk dalam diriku. Itu juga kenapa aku tidak bisa bercermin di cermin-cermin itu. Sebab akulah cermin itu sendiri. Aku menyerap segala yang ada dalam diri mereka, menampilkan secara apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Kejujuran yang terkadang tidak disadari dan terkadang dihindari. Setelah berkata demikian, tiba-tiba menghilanglah si penjual cermin. Semua cermin-cermin jualannya juga ikut menghilang. Terkejutlah si bocah. Dia bingung. Namun tiba-tiba dari dalam danau terdengar suara. Datanglah kemari jika dirimu perlu teman bicara dan berkaca. Awalnya si bocah bingung. Namun setelah mendengar suara itu, dia kemudian tenang. Dan makin mantaplah jalannya. Si bocah kemudian berjalan kembali sambil mengingat-ingat lokasi danau yang sepi dan jernih itu. Oke, itu kisah si penjual cermin. Lalu, apa yang saya coba sampaikan di siang ini? Siapakah penjual cermin itu? Penjual cermin mungkin bisa digambarkan sebagai diri kita, para peserta kuliah di Omah ini, dari awal Pak Abidin paparan sampai tadi Bu Altre. Kita menempatkan diri kita sebagai cermin, sehingga dialognya menjadi dialog antara diri kita dan cermin kita dengan pengetahuan kita, sebagai dialog dua arah. Lalu siapakah si anak kecil itu? Si anak kecil itu adalah buah pikiran kita. Si anak kecil itu adalah masa depan kita. Lalu pasar itu siapa? Pasar itu apa? Pasar adalah sajian-sajian yang selama pandemi ini muncul. Webinar yang bertubi-tubi. Itu kenapa si penjual bukan menjual cerminnya di dalam pasar, tapi dia berjarak dengan pasar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ririts, bahwa terkadang kita harus berjarak terhadap pasar, terhadap kriu rendahan webinar yang terjadi. Untuk apa? Supaya kita dapat dengan jernih melihat apa yang terjadi. Lalu danau itu menggambarkan apa? Danau bisa dikatakan sebagai Nusantara, kalau mau ditempatkan sebagai Nusantara. Logika cair Mas Anas juga mengatakan hal yang sama. Kita terkadang harus bercermin, bukan pada cermin yang diam dan hanya menampilkan fisik, tapi kenapa tidak coba bercermin pada permukaan air, permukaan Nusantara kita. Tadi di diskusi filsafati di
Mbak Altre dan antara Mbak Altre dan beberapa teman selalu ada dialog sana dan sini. Mengapa tidak kemudian dialog itu dielaborasi, dimasukkan ke dalam diri kita masing-masing? Kita punya dua belah otak, otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu tentang logika dan segala macam yang selalu dikejar atau dikatakan dianalogikan atau ditempatkan lah dengan logika barat kalau selama ini mau dikatakan seperti itu. Sedangkan kotak kanan dengan intuisi, kreativitas, tadi Mbak Audrey juga mengatakan itu mungkin ranahnya arsitektur Nusantara. Menurut saya pribadi, ini personal sekali, apakah orang Barat itu tidak mengenal cara berpikir sisi kanan otak kita? Tentu ada. Tapi kenapa yang masuk justru logiknya, IQ-nya, atau otak kiri? Padahal pada sisi bersamaan sama-sama manusia, kita sama-sama manusia. Kenapa tidak menempatkan keduanya sebagai kesatuan utuh? Dan kita kemudian melihat middle brain, otak tengah. Jadi paparan siang ini mungkin lebih kepada otak tengah yang mencoba mengabsorpsi, mencoba belajar dari kedua hal itu. Ini yang sedang coba saya tulis. Bukan lagi dialog, tapi trialog. Otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Jadi konsekuensi hidup di Nusantara. Kalau teman-teman baca resume di poster itu yang ada di media sosial, atau tadi sudah dibacakan oleh Mas Riritz, Nusantara bagai air danau yang jernih di tempat yang sunyi dan sepi, namun dengan penuh kesegaran. Jadi bukan tentang pertarungan kalau menurut saya pribadi, bukan tentang logika rumit, bukan tentang kesejarahan, karena kita hidup di Nusantara. Mungkin kita dari lahir, besar, dan bahkan mungkin ketika kita menutup mata, ya kita berada di sini. Masa sih tidak ada hal yang bisa kita pelajari atau kita sumbangkan, kalau tadi kata-kata terakhir dari Mas Riritz, kita sumbangkan untuk Nusantara. Toh kita berpikir, kita berbuat, kita besar di sini, kita besar di Nusantara. Kalau boleh, untuk menutup, saya ambilkan dari puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Cermin tidak pernah berteriak, ia pun tidak pernah meraung, tersedan, atau terisak. Meski apapun jadi terbalik di dalamnya, barangkali ia hanya bisa bertanya, mengapa kau seperti kehabisan suara? Mungkin ini refleksinya. Apa yang kita sudah hasilkan? Apa yang kita bisa pertanggungjawabkan bahwa kita hidup di Nusantara? Mungkin itu. Terima kasih, Mas Riritz. Saya kembalikan kepada Mas Riritz. Belum? Baik, Mas. Sebentar. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Saya membuka sesi diskusi untuk rekan semua, atau sesi refleksi lah. Apa sih interpretasi? Mungkin kita masuk interpretasi aja ya, paling mudah ya. Nusantara menurut rekan semua gitu. Seperti ini sebagai ajang untuk kita berefleksi ya. Menurut saya begitu. Dan sekarang saya tempatkan Mas Jo menjadi penjual cermin. Yep. Disclaimer, saya tidak pernah minta Mas Jo untuk mengutip apapun dari buku yang ditulis, itu saya tulis gitu ya. Jelas itu saya tidak memiliki bias apapun gitu ya. Saya mencoba untuk menjadi netral mungkin. Disclaimer dulu, Mas. Maaf. Enggak apa-apa. Saya juga menjelaskan ini hanya melanjutkan dialog yang ada di buku itu gitu loh.
Ya, Jadi, jenengan ngesengin saya sebenarnya. oh, enggak. Iya, iya. Enggak. Oke, clear. Oke, Kita lanjut lagi, Mas. siap. Oke, saya pikir itu ya posisi reposisi itu menjadi penting gitu ya. Saya pikir, oke, saya punya beberapa pertanyaan sih Silakan. terkait sama tadi kalau kita misalnya kita lanjutkan dari sesi maksudnya dari sesi Bu Altra tadi kan, itu keterkaitan antara antropologi, epistemologi, dan sekarang ada semacam cermin gitu ya. Dari sudut pandang, saya tahu kan dari Masnya dari sudut pandang tadi ya, cermin tadi ya, dan ada tadi menyebutkan ada trialogi gitu ya. Sebenarnya Masnya mungkin bisa pertanyakan kali ya, apakah apa sih yang dan Masnya juga ada di lingkaran apa yang sedang terjadi di arsitektur Indonesia gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya cermin yang ditawarkan untuk arsitektur Nusantara gitu dalam sebuah konstelasi yang besar gitu ya, yang terjadi di dalam keseharian yang ada di dalam ilmu arsitektur di Indonesia gitu. Itu yang pertama ya, keilmuannya ya. Yang kedua dari atau mungkin teori dan praktik lah paling gampang dari segi praktiknya gitu. Boleh tak jawab satu-satu, Mas? Satu-satu, silakan. Oke. Apa yang saya ungkapkan tadi dengan trialog itu merupakan refleksi. Selama ini kita selalu menggunakan katakanlah logika Hegel, tesis, antitesis, tesis, antitesis. Kita itu apa, Mas? Kita itu ilmu kita, ilmu yang selama ini kita pelajari. Jadi entah apapun lah. Kebetulan kita fokus di arsitektur gitu. Jadi tadi Mbak Altre juga sempat mengungkapkan manusia dengan alam, sehingga tadi di kisah si penjual cermin itu dia menghilang, katakanlah menghilang dan menyatu dengan alam. Nah itu juga menginspirasi. Kalau paparan dari Mbak Mitu atau kita belajar di buku The Global History of Architecture dari Zarkomsek dan F.D. Kaching, itu kan Indonesia memang sebuah atau dari Pak Abidin Kusno, Indonesia kan memang sebuah lokus yang di persimpangan. Dan menariknya Nusantara katakanlah itu punya kemampuan absorb, ya, menerima kemudian mengeluarkan. Menurut hemat saya itu bukan sekedar tesis, antitesis dan sintesis. Dialog tesis, antitesis kemudian menghasilkan sintesis. Enggak. Tesis, antitesis, sintesis bersamaan munculnya. Jadi ini proses kelahiran kembali. Saya tidak pernah memandang bahwa proses kelahiran seorang anak itu hanya karena dualisme suami dan istri, ibu dan bapak. Enggak. Ada hal lain yang kemudian saya rumuskan sebagai trialog. Gitu. Dialog antara si penjual cermin dan anak kecil itu awalnya dialog. Tapi kemudian melibatkan alam sebagai kesatuan dalam dialog itu. Jadi kita mungkin cara berpikirnya atau entah metodologis, entah teoritiknya, apapun lah pengetahuannya, membangunnya bukan sekedar ditabrak-tabrakan. Ini personal banget ya, ini personal banget. Saya kok capek itu loh melihat pertarungan tabrak-tabrakan, melihat sana dan sini, Mengapa tidak melihat konstruksi kepala kita, otak kita, otak kanan, otak kiri, dan ada otak tengah. Tadi Mbak Altre juga sempat mengatakan seperti itu, sedikit mengutip. Otak kita di Nusantara, otak manusia yang ada di Eropa, otak manusia yang ada di Afrika itu sama konstruksinya. Otak kanan, otak kiri, otak tengah. Mengapa tidak mengambil yang itu gitu loh, menempatkan segalanya dalam sebuah trialog untuk memunculkan sebuah ilmu. Ini personal banget. Ini yang coba saya bangun. Itu kenapa saya mengistilahkan sebagai penjual cermin. Mungkin sih nggak tepat ya menjual cermin, karena cermin itu ya mantul aja. Mungkin penjual atau kisah SpongeBob mungkin lebih tepat gitu loh, mengabsorpsi gitu. Nah kan, Mas Anas langsung tanya. Kita lanjut dulu Mas, yang tadi pertanyaan kedua. Tadi kan pertanyaan pertama.
Ya, itu kan pertanyaan soal locus teori ya. Maksudnya tadi kan berangkatnya dari semacam sebuah, tapi memang kan kenyataannya kan di dalam realitas ya, Mas. Terjadi juga gitu, atau saya pikir hegemoni dan sebagainya gitu. Bagaimana kita bisa memisahkan sih aspek yang kaitannya ke, saya sih sebenarnya membuat dua kutub yang berbeda lah ya, teori dan praktik itu sudah dipahami. Meskipun di dalam teori sendiri kan juga ada proses macam-macam gitu ya. Bagaimana sih memisahkan antara hegemoni misalnya, proses apa sih sebenarnya fungsi dari teori itu sendiri gitu? Apa proses? Maksudnya kan kaitannya kan tadi kan oke, kita jangan menabrak-nabrakan gitu ya. Menabrak-nabrakan terkait dengan sebuah kuasa mungkin seperti itu gitu ya. Yang saya baca dari Mas Jus ini sampai capek gitu ya. Kita kan tidak menunjukkan kuasa gitu, apa gitu. Tetapi kan bukankah gitu ya, sebuah kuasa sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan gitu untuk bisa dibangun. Ya, kalau pakai Foucault kan kayak gitu kan, the power of knowledge gitu kan. Kita jadi penguasa. Tapi kan saya sih coba memposisikan diri saya itu sebagai sebuah makhluk hidup, seorang makhluk hidup yang menyerap, kemudian mengelorkan pemikirannya, dan proses konstruksi teorinya awalnya memang kalau identifikasi itu pasti sana dan sini dan segala macam. Tapi ketika menganalisanya segala macam, kenapa tidak? Mungkin agak bijak, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kotaknya kotak filsafati itu kan, bareng dengan Bu Altre. Kenapa kita tidak mencoba mengambil apa yang baik dari sana, atau konteksnya kita pelajari? Mengapa umpamanya si tokoh A katakanlah kemarin, sorry kalau agak relate dengan acara-acara yang lain, kemarin kayak McClellan gitu kan, apa McClellan, mengapa McClellan bisa sedemikian katakanlah dekat, tapi dalam konteksnya dia orang Belanda, ya itu yang kita pilah gitu loh, kemudian kita konstruksikan yang memang berasal dari kita. Itu kalau pertanyaan PR tadi itu kan bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita sebagai orang Indonesia. Kalau kenapa saya lelah, karena saya mikirnya gini, kalau berantem mencari salah benar atau salah benar di yang sana sini, terus hasilnya apa gitu, hanya identifikasi salah benar, terus produksi kita apa, purpose kita apa, yang memang kalau tadi Mbak Altre mengatakan liannya itu bukan perkara liannya, tapi kita bisa apa gitu. Kita melawan hegemoni Barat yang demikian besar, tapi kembali ke refleksi kita. Lalu kita ngapain? Gitu. Apakah kita teriak-teriak seperti orang protes, demo, hanya teriak saja, tapi tidak menghasilkan. Bukan berarti saya mengecilkan orang yang demo, ya enggak. Tapi kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya memproduksi. Kalau saya sih lebih bagaimana memproduksi. Salah satunya tadi dengan coba dialog tadi, gitu. Bukan hanya dialog. Kalau tadi menyambung dikit ya Mas, pertanyaan Mas Anas tadi dengan kaitannya dengan Dewa Ruci dan segala macam, jujur iya, Dewa Ruci itu kalau buat saya bukan sekedar dialog, tapi dia masuk benar, kemudian menghasilkan sesuatu. Tidak ada pemisahan antara si Dewa Ruci dan Bima. Mohon maaf teman-teman yang bingung tentang Dewa Ruci dan segala macam kisah Bima, ya silahkan di googling dulu. Ya, tubuh si Bima yang sedemikian besar masuk. Nah, itu loh proses masuknya. Kemudian tadi sempat muncul kata manunggaling. Nah, manunggaling itu kan bukan hanya sekedar masuk, tapi dia memproduksi. Gitu, Mas. Oke, Mas. Nanti habis itu yang pembahasan saya yang kedua, Mas. Sorry, yang pertama itu kan sebenarnya terkait sama mungkin ada beberapa pergulatan gara-gara mungkin ada trauma kan ya. Seperti paling simpelnya saya ingat yang dibahas sama Jung tentang bagaimana merelakan trauma itu gitu supaya bisa kita sendiri juga recovery kan. Benar. Tapi tataran teori misalnya itu kan
sudah ada biasnya sih. Cuma kan memang tadi pertanyaannya Mas Anas sendiri kan juga, kenapa kamu tidak pernah nyemplung kalau misalnya kamu hanya bisa melihat dari luar, kan intinya begitu. Iya, Kan orang untuk menyemplung kan butuh keberanian dan untuk melepaskan trauma dari misalnya curious. Ini orang ini bisa dipercaya nggak, kayak gitu kan? Atau ini teori bisa dipercaya nggak? Oh, ini cuma jargon atau enggak? Ataukah saya perlu masuk gitu supaya. Nah, ini kan proses pelepasan trauma-trauma yang terjadi. Iya. Saya kira pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan tadi Mas Anas ya, Mas tadi barusan. Ya, makanya gambaran-gambaran tadi adalah cermin. Si penjual cermin itu menjual cermin sebenarnya menjual dirinya untuk dimasuki karena dia menyerap semua energi. Dan orang bisa melihat cermin itu dengan jernih ketika dia tidak punya pretensi, tidak punya ambisi, dan segala macam. Bagaimana bisa itu terjadi? Kepercayaan tadi, pertanyaan Mas Ririt juga sebenarnya udah ada jawabannya. Jadi bagaimana mempercayakan gitu loh. Artinya percaya, oke, itu barat. Apakah semua dari barat, tanda kutip ya? Ini personal banget. Apakah ini penasaran saya? Apakah yang semua dari barat itu jelek? Atau semua yang dari Belanda itu jelek? Mengapa kita tidak coba memilah gitu? Meskipun konteksnya dia penjajah, oke. Tapi kan tidak semua penjajah itu brengsek, tanda kutip. Douwas Dekker, katakanlah ini kalau agak nyebrang di ilmu sejarah umum, general Douwas Dekker dan segala macam, dia memberi kesempatan. Atau kalau kemarin McClellan, dia mencoba belajar tentang bambu. Ilmu di sana tidak ada bambu. Nah, hal-hal itu yang mungkin secara personal saya mencoba mencari satu persatu. Oke. Kasus kayak di MAN kemarin juga gitu. Saya selalu tanya dengan teman-teman yang dari Jepang, ngapain sih kamu jauh-jauh ke sini? Keliling kota selama 14 hari jalan kaki gitu, untuk mencari hal-hal yang selama ini kita tidak anggap remeh. Mungkin hal yang berjarak kita melihat agak menjauh, oke. Bukan keseharian kita agak menjauh, oh ternyata ini menarik. Kan perlu tadi sudah dibahas kacamata lain. Tapi kan memakai kacamata juga mulai kacamata yang juga jernih, kacamata yang tanpa embel-embel dulu. Kita mencoba mencari dulu yang baik. Gitu. Based on invention lah ya, ada sesuatu yang baru yang ditemukan gitu kan. Iya. Ya okay. Kayak kenapa saya gambarannya anak kecil. Anak kecil itu kan nggak punya ambisi apapun gitu loh. Dia asal excited. Saya selalu belajar dari anak kecil. Bahkan tanpa sebab pun dia bisa ketawa ngakak ampun-ampunan gitu loh. Padahal hal yang sederhana, cuma kita menjulurkan lidah, katakanlah seperti itu. Hal-hal yang sangat pure, sangat murni. Nah, kenapa hal-hal yang dulunya kita punya, kita kan dulu pernah kecil semua, yang pernah kita punya, rasa penasaran, rasa jernih itu, kita geser ke masa sekarang dan tempatkan di otak kita. Oke. Untuk membangun sesuatu gitu yang lebih baik. Itu sih. Baik. Clear, Mas. Mas, nanti kita bahas pertanyaan nomor 2 dari saya, tapi mungkin sesi diskusi dulu ya. Saya mau mengundang Mas Nurudin, setuju Mas? Jo, kita undang. Siap. Suaranya. Mas Nurudin, silakan monggo. Monggo sedikit dong, minta suaranya. Oke, ya, terima kasih silakan, Mas Nurudin. Ya, kedengaran ya? Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Mas. Oke. Ya. Terima kasih Mas Rich. Jadi kalau saya membayangkan ya tadi merefleksikan juga personal ini kan. Kira-kira analogi cermin ini kan menarik ya, karena cermin itu bagi saya adalah prasyarat trialog atau apapun, mau sampai lebih dari 3 juga bisa. Yang bening dan murni. Kan kalau tadi dikatakan terkait dengan orientalisme kalau di dalam bahasan sebelumnya. Orientalisme itu kan barat yang bercermin pada timur, tapi timurnya memang bukan timur yang asli, tapi di istilahnya itu keruh gitu, sehingga memang nggak akan pernah menghasilkan. Atau kita juga misalkan mempersepsi barat bukan cermin, jadi sehingga keruh juga. Jadi sehingga kalau keruh itu sudah dasarnya udah bukan bening lagi, hasilnya salah gitu kan. Jadi saya malah jadi teringat ini apa, tentang Levinas ya, tentang orang lain itu. Jadi justru kita bercermin dengan apapun, alam, manusia dan segala realitas barat bercermin pada timur bercermin pada barat, kita pada alam, pada hewan, pada lain-lain, itu semuanya adalah bentuk dialog.
di situ. Jadi cermin sebagai segala sesuatu di sekitar kita itu adalah cermin untuk merefleksikan tadi semuanya. Jadi Nusantara tadi kalau saya bayangkan ya melepas batas-batas padat itu dan menjadikan semuanya cermin sehingga kita bisa justru mencair gitu. Ya. Seperti itu sih yang saya bayangkan. Mungkin gitu Mas, mohon tanggapannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Mas Nurudin. Silakan Mas Jo. Mohon maaf Mas Nurudin. Apakah kemarin jenengan juga ikut acara di Heidegger hari Senin malam? Heidegger yang di mana ya? Oh enggak, oke. Ada acara di Senin malam itu tentang Heidegger. Kemudian ada mungkin namanya sama sih Nurudin. Itu pertanyaan saya dan Pak Altre kemarin sih. Menjawab ini agak nyimpang. Contoh yang saya paham filsuf itu ya Heidegger itu. Heidegger bisa sedemikian sampai fourfold antara bumi, langit, antara yang duniawi dan keilahian ketika dia merenung gitu. Ketika dia merenung. Tapi dia tidak bisa menyatukan apa-apa yang ada. Dia tidak bisa menyatukan. Nah, kebetulan di Nusantara sanggup pada titik itu. Benar, saya setuju dengan Pak Mas Nurudin dengan apapun lah trialog atau tetralog dan segala macam itu kan masalah seberapa banyak kita mampu mendialogkan diri kita terhadap aspek-aspek di sekeliling kita. Kalau di Heidegger judulnya fourfold, tapi intinya sih hanya dua antara dunia dan yang di atas, yang surgawi, yang ilahi dan segala macam. Intinya hanya itu, karena dia selalu berjarak dan kisah hidupnya juga tentang itu gitu loh. Tapi kan kalau di Nusantara, kalau kita memahami sejarahnya dari dulu, perkembangannya sejarah dari dulu, kita kan di persimpangan, secara geografi kita di persimpangan. Dan kemampuan orang di Nusantara secara sejarah, catatan sejarah adalah mampu menyerap. Contoh tadi sudah dijabarkan Pak Revi dan tadi dipertegas oleh Mbak Altre tentang wayang yang diserap dari India melalui agama Hindu, kemudian dilanjutkan dengan Buddha segala macam, diserap sedemikian rupa, kemudian memunculkan hal baru. Itu kan buat saya luar biasa. Mampu menyerapnya, tapi bukan hanya sekedar menyerap, tapi kemudian menghasilkan sesuatu. Itu yang kita kayaknya belajar dan bercermin pada perkembangan peradaban yang ada di Nusantara sih. Itu Mas, tanggapan saya itu. Perkara tetralog dan segala macam itu kemampuan orang-orang untuk menyerap sih, itu unlimited lah pasti. Oke, Mas Nurudin, ada tanggapan lagi sebelum kita masuk ke Roro? Iya, oke. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, makasih Mas Nurudin. Roro, silakan Roro. Oke. Halo, Kita langsung. makasih Saya ya. senang banget dengan suara Roro supaya pelan-pelan Mbak Roro. Sorry, aku banyak nanya nih. Aduh. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngomongnya. Silakan. Saya pikir banyak apa penasarannya ya Mbak Roro. Dan saya pikir membantu juga pemasaran kita juga gitu. Nggak apa-apa. Yuk, Mbak Roro. Oke, tadi saya tertarik banget ya cara pemaparan Pak Jo, memang different gitu loh, maksudnya dia membuat kita merefleksikan dulu baru kemudian men-state apa sebenarnya yang harusnya kita ini lihat. Nah, saya setuju nih tentang refleksi ini penting gitu ya Pak ya untuk melihat kembali diri kita. Saya juga, tapi saya nggak ngerti apakah refleksi yang saya pahami itu sama dengan refleksi yang Pak Jo pahami gitu. Karena kebetulan saya pada waktu di Melbourne kan saya juga ngajar tentang reflective practitioner, dan dari Donald Schoen sih, walaupun ini tentang desain, tapi intinya juga refleksi, bahwa refleksi itu menurut saya sih ya, ini seperti suatu cara kita melihat diri kita dalam ranah filosofis gitu. Yep. Mempertanyakan kembali, kenapa sih saya kayak gini? Kenapa sih kok kayak gini? Gitu kan. Nah, kalau menurut saya, refleksi ini bisa bekerja kalau kita tuh sudah punya rasa curiosity terhadap diri kita, ataupun terhadap hal lain ya. Dan juga critical thinking, dan juga kesadaran bahwa kita tuh mungkin salah, mungkin benar. Gitu. Sehingga kita masih butuh untuk belajar atau untuk memperbaiki itu. Permasalahannya, beberapa refleksi kan kemudian hanya memandang kembali, bukan mempertanyakan kembali gitu loh. Karena kita nggak,
kadang nggak bisa bertanya, kita punya mahasiswa aja kan, kalau suruh nanya aja boro-boro gitu kan. Nah, Yep. sehingga budaya kita tuh menerima, mengiyakan, kemudian mengextend itu daripada mengkritisi, bertanya, dan memproblematisasi gitu. Nah, menurut Pak Jo, apakah refleksi ini bisa bekerja dalam budaya ini gitu? Karena kalau misalnya kita hanya melihat, kemudian bilang bahwa itu refleksi, dan kita percaya itu refleksi, kemudian kita hanya meng-extend apa yang sudah dianggap benar gitu loh Pak. Ngerti nggak sih? Ya. Paham. Inti refleksinya tidak nyampe, karena kita tidak berhasil membuat itu dalam ranah filosofis dan bertanya, apakah benar kita itu? Misalnya kalau dalam Nusantara, apakah benar kita sedang mendefinisikan seperti ini? Bagaimana posisi kita dalam teori yang lain? Kemudian, nah itu akhirnya tidak bekerja karena mungkin kita sudah terpatri pada satu fokus bahwa ini adalah jawaban yang benar, sehingga itu menjadi perulangan yang ya akhirnya tidak membawa penambahan apa-apa menurut saya. Nah, kalaupun saya sebenarnya ada satu poin lagi, bahwa tadi karena Pak Jo bilang tentang Heidegger, kalau saya sih lebih cenderung ke delusian ya. Jadi saya bukan tidak percaya ada suatu, tapi maksudnya gini, saya percaya setiap detik kita itu kita akan berubah. Makanya kenapa itu saya selalu bertanya, ketika misalnya arsitektur Nusantara ini gitu, apa iya ini akan terus bisa seperti itu seterusnya gitu? Apakah iya ada core? Apakah iya ada yang asli? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Mungkin itu adalah bentuk refleksi saya dalam mempelajari arsitektur Nusantara ini gitu. Karena saya juga ambil PhD di bidang ini Pak. Jadi saya juga 4 tahun baca ini gitu, baca buku Pak Jos. Tapi mungkin standpoint yang saya pakai itu kacamatanya berbeda, sehingga yang keluar adalah pertanyaan-pertanyaan berbeda. Nah, ini cuma menanggapi tadi sih yang tentang Heidegger, tentang being, dan mangga ditanggapi. Thank you banget. Terima kasih banyak. Mas Jo, tunggu sebentar. Saya mau masuk dulu dong ke Roro. Roro, ya. Siapa tahu ya, mungkin yang tadi budaya ajar mengajar yang disebutkan Roro itu memang sudah jadi kenyataan gitu. Memang harus mengajarnya memang tidak memakai critical thinking. Siapa tahu begitu. Menurut Roro gimana? Ya gimana ya, kalau misalnya pun ya, kan di ranah arsitektur ya, saya ngajar desain di ITB, dan juga saya pernah ngajar di Melbourne gitu. Cara pengajarannya sangat berbeda. Jadi mungkin kita sudah terbiasa, nah, ini adalah metodenya, kita pilihkan dan mencoba mereka untuk mencobakan. Tapi kalau di sana, saya jadi pengen cerita dikit nih, saya di sana ngajar design approach and method. Jadi kita mencobakan semua desain metode dari berbagai keilmuan desain, baik itu dari desain produk, desain interior, dan lain-lain, ke dalam arsitektur. Dan di situ malah saya membuat mereka untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah bisa mereka coba di studio. Ngerti nggak? Maksudnya kayak itu adalah safe place untuk being silly and being stupid gitu. Ada satu tugas yang saya kasih, spaghetti marshmallow. Jadi saya kasih setiap kelompok, saya kasih misalnya 10 batang spaghetti dengan tape double tape atau ini selotip 1 meter gitu-gitu. Kemudian saya minta mereka membuat struktur di mana struktur itu tinggi-tinggian dan marshmallow-nya ditaruh di top atas. Kemudian si marshmallow yang tertinggi dia yang akan menang gitu istilahnya, ini seperti kompetisi. Nah, terus ternyata ada beberapa kelompok yang membuat struktur dengan bagus ya, secara teori struktur bagus ya, dia kuat dan dia digabung-gabung, karena spaghetti itu kan rapuh ya, gampang patah. Ternyata ada kelompok yang dia tuh manjat ke kursi, kemudian si marshmallow itu disambung secara vertikal sampai ke lantai, ditempelkan ke si proyektor itu. Kemudian si marshmallow itu ditaruh di atas itu. Nah, saya jadi refleksi sendiri, apakah salah yang mereka bikin gitu loh. Secara tor mereka tidak menyalahi, karena saya suruhnya bikin struktur yang berdiri ada di suatu base dan marshmallow di atasnya. Tapi maksud saya kreativitas seperti itu saya biarkan gitu. Dan kemudian anak-anak merefleksikan, oh ternyata mereka sendiri yang kemudian refleksi bersama, oh ternyata kalau bikin tor tuh harus ada limitation ya, oh harus lebih jelas ininya gitu loh, ngerti nggak sih? Dan refleksi itu kan yang
penting. Nah, apakah pendidikan macam itu tuh akan di-allow di pendidikan Indonesia? Saya rasa enggak gitu loh. Karena Indonesia, kalau saya rasa kita sudah punya silabus dan lain-lain yang itu harus dipenuhi. Kalau enggak dianggap tidak terpenuhi. Nah, kalau sana kita bereksperimen malahan gitu. Nah, itu yang menurut saya, apakah di Indonesia harus seperti itu? Saya nggak ngerti ya maksudnya. Tapi saya pikir ada contohnya di luar yang sangat berbeda gitu. Tapi saya tegaskan bahwa misalnya di Oma Library ini diskursusnya kita berusaha untuk buka wacana ya. Jadi saya tidak mengurusi Indonesia, tapi setidaknya kita di sini, saya tahu aktor Roro dan saya sangat appreciate, dan ada Mas Jo, dan di sini kita sedang memperbincangkan sebuah silang budaya tadi, silang approach, silang metode, dan saya pikir sangat sehat ya. Itu dulu tuh. Jadi saya jadi mengetahui, oh ya latar belakang Roro ternyata seperti ini gitu. Saya pikir menarik banget Roro. Jadi ngerti poinnya. Bagaimana ada di lintas budaya, lintas dan sebagainya. Nah, kemudian refleksi ini berdiri di mana? Karena kalau yang di sana berhasil ya, saya rasa berhasil. Di Indonesia budayanya gimana? Saya deh, Roro habis ini. Saya ngerti ya standpoint kamu jadinya. Oke, silakan Mas Jo. Oke, terkait dua hal tadi itu sebenarnya kan hal yang sama. Bagaimana budaya berpikir kalau mau dikatakan Indonesia 17 Agustus 45 itu Indonesia, tapi sebelumnya kan juga ada proses berpikirnya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini, di Nusantara ini adalah merupakan pada masa sekarang merupakan produk dari cara berpikir yang masa lalu. Kalau mau iseng kita bongkar-bongkar para pemikir, karena di Indonesia dikatakan filsuf juga agak susah karena kan kategorinya lain gitu. Itu bahasan tersendiri lagi. Tapi kalau kita mau lihat kayak Asop Soekartono, kemudian Suryo Mentaram, itu kan orang-orang yang berpikir sangat kritis, kemudian dia berjarak sangat jauh terhadap orang umum. Gitu. Suryo Mentaram itu pangeran. Jadi kemudian dia meninggalkan semuanya, hidup sebagai masyarakat biasa. Bahkan Pak Soekarno kemudian akhirnya datang kepadanya untuk belajar. Artinya, ya itu tadi di cerita saya juga silakan untuk memilih jalan yang sepi. Nah, ini akan tidak umum. Orang-orang yang mampu berpikir secara kritis, berpikir secara itu tadi curiosity-nya tinggi, kemudian being silly, selalu bertanya, itu kan bikin sakit, bikin ya kalau kondisi di Indonesia itu bikin apaan sih, kok cerewet banget sih, pertanyaannya selalu gitu, di kelas juga kadang ribut aja gitu kan. Tapi kan orang-orang yang seperti itu adalah punya kemampuan, dia memupuk rasa penasaran yang ada di anak kecil. Kalau kita itu yang saya coba pelajari dari memperhatikan anak kecil itu, selalu mereka berani bereksplor tanpa memikirkan konsekuensinya dan segala macam. Tapi saya setuju dengan Mbak Roro tadi, being silly. Itu kenapa saya tadi Mas Silly juga mengatakan, saya selalu mencoba memosisikan diri saya sebagai cantrik, sebagai seorang murid. Apa konsekuensi dari seorang murid? Selalu salah, ya sudah gitu. Sehingga apapun yang coba saya lakukan, saya produksi, saya tulis, segala macam, dasarnya adalah penasaran dan pemikiran saya, ini kayaknya ada yang salah di titik yang lain. Tapi ketika berani mencoba, berani nyebur, kayak Pak tadi, berani nyebur dan berbuat, kita akan tahu, oke, salahnya di sini, kurangnya di sini. Dan pasti salah. Gitu. Oke. Mungkin itu Mas Radis. Mas, terima kasih Mas Jo. Roro ada tanggapan? Kalau misalnya kita lanjut. Oke. Enggak sih, ya udah. Maksudnya kita agree, maksudnya jelas. Tapi saya boleh nggak nanggapin sedikit, Pak Nurudin ini. Tadi bilang bahwa delusion melihat secara rizomatik, yes, kalau dimengerti rizomatik dalam hal fisikal, bahwa dia ke kanan, ke kiri, dan lain-lain menjadi space. Tapi kalau kita mengerti delusion dalam hal, delusion tidak mengenal inti, tidak mengenal being. Sehingga kalau ada premisnya yang di delusion itu, kita tuh seakan hidup kita tuh seakan step on the river gitu.
Dan kita tidak akan pernah bisa step on the same river twice. Because ketika kita taruh, terus kita angkat, kita taruh lagi, airnya sudah mengalir, air yang kita injek sudah beda, ikannya sudah beda, dan lain-lain. Itu dan kenapa ketika ada klaim autentik arsitektur, nah itu yang saya kemudian banyak bertanya di situ. Itu aja sih tambahannya. Saya pikir itu ya, dari sudut pandang delusionnya perlu dibuktikan juga konektivitas situasionalnya, konteksnya, critical thinkingnya. Waduh, itu udah banyak sekali, sampai detail, sampai habis gitu ya, seperti itu. Jadi saya setuju juga dengan tadi. Sedangkan menurut saya Roro sedang mempertanyakan, sedang mempraktekkan sebenarnya skill critical thinking. Saya pikir gitu ya Mas Jo, kita perlu apresiasi. Dan mungkin nyambung dengan Pak Eko Purwono ini kan. Oke. Iya kan? Mari kita, Mas Jo, mau kita dengar suaranya? Iya. Pak Eko, ada nggak di sini suaranya? Ada, Rif. Nah, apa kabar Pak Eko? Lama tak bersuara. Kabar baik. Yes, kangen banget. Sebenarnya silakan didahului sama Roro tadi. Mestinya saya berharap itu hilirnya itu pertanyaan yang seperti yang saya ajukan gitu untuk rangkaian tentang Nusantara ini. Jadi semua karya itu kan didasari oleh falsafah ya, sadar atau tidak, dari arsiteknya, dari para pendukungnya, dari investornya, dari pemiliknya, dari masyarakatnya, penggunanya gitu. Nah sekarang semua itu udah berubah untuk yang masuk Nusantara. Perancangnya bukan lagi undagi, tukangnya lagi udah pakai kontraktor yang dibayar, kliennya udah investor, melihat keuntungan, iklimnya udah berubah, agamanya juga sudah berubah, kepercayaannya berubah. Sekarang Nusantara mau diapakan? Sebagai kenangan saja, atau mau kita hidupkan sebagai kayak museum gitu, kayak karya kayak di museum hidupkan gitu. Ya, seperti di Bali itu mungkin karena penggunanya masih, agamanya masih, ritualnya masih, sebagian masih, tapi karena pakaian berubah, akhirnya terus ada transformasi sehingga mereka membuat tempat untuk sesaji itu di lantai atap gitu, dibikinnya pakai pracetak instead of pakai ukiran gitu, karena itu. Tapi ya gitu. Nah sekarang di tempat lain semua udah berubah, jauh berubah gitu. Terus mau dikemanakan Nusantaranya itu? Itu pertanyaan Jo, Mas Jo. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Mas Silakan Mas Jo. Oke, selalu menarik pertanyaan dari Pak Eko ini kan, dari sisi yang lain. Menurut pendapat saya sih, Nusantara yang ada di hari ini, di masa lalu itu kan punya efek di masa depan. Menempatkan Nusantara sebagai sumber pengetahuan, silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kita gali. Cuman permasalahannya adalah apakah kita sudah tadi Mbak Altre juga mengatakan, apakah kita sudah selesai menggalinya? Atau kalau toh sudah sampai saat ini menggali, oke, apa yang kita bisa bentuk, baru tanda kutip kalau tadi Pak Eko mengatakan desain ke masa depan bagaimana? Apakah tidak boleh berubah? Ya pasti boleh Pak, orangnya berubah kok, tukangnya berubah kok. Kok ada konteks waktu kan? Ada indikator waktu yang terus berjalan. Terus apakah persilangan kondisi geografis Indonesia yang berada di persilangan itu, kondisi geografis kan dari dulu sampai masa depan tetap aja seperti itu. Efeknya adalah ya silang budayanya tetap kita serap gitu. Ini bagaimana kita kemudian, ini lepas dari identitas, bagaimana kita mampu mewujudkan arsitektur kita di masa depan dengan kondisi itu tadi, kondisi real kita. Jadi Nusantara bukan lagi ditempatkan sebagai sekedar identitas, tapi bisa nggak kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masa depan, itu aja. Dengan menggunakan sumber pengetahuan dari lokal ya, dengan critical thinking tadi, maksudnya levelnya makin banyak gitu ya. Harusnya semakin tinggi gitu loh. Dengan masa sih kita berhenti di asal kosali gitu. Kenapa kita tidak mencari intinya apa sih? Inti dari semua, sependek pengetahuan saya, inti dari semua aturan-aturan yang ada di Nusantara yang sependek saya pengetahui,
itu kan bagaimana kita berharmoni dengan alam, mampu dikatakan menyatu ya enggak ya, bagaimana kita mampu akrab dengan alam, katakanlah seperti itu, tidak hanya berjarak, tapi kemudian alamnya kan berubah. Mungkin 10 tahun yang lalu suhu rata-rata di Malang, kota Malang sekitar 25-an, sekarang udah 31, kan berubah, ada konteks yang berubah. Tuh. Mungkin itu sih Mas. Oke, Mas Jo. Tadi pernyataan dari Nurudin udah kita bahas ya. Jadi saya pikir kita bisa skip ya untuk network connectivity dan terkait dengan menyambungkan dengan critical thinking. Saya masuk ke Pak Nanda kali ya. Mas Nanda. Kita undang aja ya Mas Nanda ke sini untuk memaparkan dari sudut pandang sejarah. Oke, Mas Nanda. Enggak sih, sebenarnya enggak langsung. Kalau saya tulis ketik dengan apa? Enggak, kangen suaranya Mas. Suaranya aja. Dialogi. Silakan. Sebenarnya waktu saya ketik juga enggak kepikiran ke arsitektur Nusantara per se, tapi lebih nanggepin diskusi tadi ya. Yap. Ada masalah lack of critical thinking di sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia. Segala macam. Saya pikir itu ada alasannya sih, ada alasan khusus yang mungkin kalau mau dibahas ya urusan kayak Blue Forum yang beda gitu ya. Setahu saya itu ada dua hal bermula tahun 70-an terutama kaitannya dengan G30S. Kalau mau ditarik, tapi kita nggak ngomong ke sana dulu ya. Pertama NKK-BKK. NKK-BKK yang merusak. Ya, maksudnya itu. Sorry Mas Nanda, dijelaskan NKK-BKK itu apa? NKK kepanjangan dari normalisasi kehidupan kampus, artinya itu zaman Orde Baru tahun 70-an. Mahasiswa dibikin, udah deh, lu mikirin IPK lu aja, lulus, ijazah, kerja, kawin sama lu. Kira-kira kan gitu dong, itu aja. Nggak usah mikir kritis, nggak usah. Soalnya kalau mikir kritis ntar kayak malari kan, demo bisa-bisa tahun 74. Nah, kira-kira gitu. Itu satu ya. Terus kedua, khusus untuk sekolah arsitektur, kalau NKK-BKK itu semua jurusan kena lah. Kalau untuk sekolah arsitektur, selain NKK-BKK, kok ada ini juga di tahun 70-an awalnya. Industri konstruksi. Gitu loh. Dan itu terkait dengan masuknya investasi asing yang makin deras setelah ya kalau saya jujur tahun 66 di Genoa habis G30S, it's a part of it actually. Ekonominya Soeharto beberapa di Jenewa ketemu para investor, udah kira-kira gitu cerita pendeknya. Jadi sebenarnya ada urusan yang poin saya adalah kita sebenarnya kan mau ngomongin arsitektur Nusantara ya di forum ini, cuma sebenarnya kalau lack of critical thinking itu lebih pada ada cerita yang lebih besar lagi gitu, yang langsung nggak langsung mempengaruhi itu. Itu sebabnya terus kok di sekolah-sekolah arsitektur kita sering apa ya dosen bilang apa udah turutin aja gitu ya. Walaupun saya juga harus bilang beberapa tahun terakhir ini mulai ada perubahan di beberapa sekolah arsitektur di Indonesia. Ya saya bisa bilang di UI misalkan di studionya beberapa tahun terakhir ini juga sudah critical thinking udah bagian dari itu gitu. Dan mungkin nggak cuma di UI tapi mungkin di beberapa kampus lain juga begitu. Ada saya lihat di studionya Agustinus Sutanto di Untar misalkan itu juga menggunakan critical thinking yang kuat. Ya, untuk ambil contoh yang di luar UI lah. Nah, jadi sebenarnya ada harapan soal itu dan itu mungkin akan bagus juga harapannya Mas Gyu tadi mengembangkan kalau bicara arsitektur Nusantara kita nggak bicara identitas lagi gitu, atau tidak hanya bicara identitas karena memang jujur aja saya nggak bilang bahwa pembicaraan identitas dalam arsitektur itu nggak penting dan nggak perlu ya, saya nggak bilang begitu ya, perlu. Tapi kalau kita
fokusnya ke situ terus, atau semua orang fokusnya ke sana semua, yaitu ya sebagaimana semua orang fokus ke satu urusan yang lain. Akhirnya kan keilmuannya kurang berkembang, kira-kira begitu. Kalau bicara identitas, kita bisa lihat kasus negara manapun lah. Ya. Banyak negara yang di banyak negara kita lihat tuh ada momen identitas segala macam. Sebenarnya identitas saya bilang tadi bukannya tidak perlu, karena kalau kita bicara tentang identitas dalam arsitektur mungkin bisa jadi starting point sebenarnya untuk mendesain. Saya ambil contoh ya, Frank Lloyd Wright lah. Frank Lloyd Wright momen identitas enggak? Seingat saya enggak ya. Cuma ada cumanya. Ada beberapa tulisan dia yang udah lama, yang orang mungkin sekarang udah nggak baca lagi, yang mengkaitkan arsitekturnya dia tentunya, karena ada jualannya juga deh. Arsitekturnya dia dengan tanda kutip demokrasinya Amerika gitu. Ada loh tulisan dia sangat sengaja lah, nemu di satu buku udah tua gitu. Tulisan dia tahun 50-an. Jadi berdasarkan identitas saya yang Amerika ini, terutama saya orang Midwest, saya bukan orang East Coast, West Coast, saya orang Midwest, kata Lloyd Wright. Saya percaya bahwa yang Usonian ini bagus, gitu loh, karena begitu ujung-ujungnya. Jadi berawal dari satu identitas, tapi nggak berhenti dengan identitas. Gitu. Dia kembangkan dengan urusan lain. Dan ada banyak lagi lah contoh-contoh lain. Oke, kita nggak mau benar ini ya, ada aspek-aspek lain tentang arsitektur dan identitas yang rumit ya. Saya ambil contoh arsitektur Cina gitu kan. Di zaman Mao Zedong itu kan ada satu kasus buku yang disusun seorang arsitek RRC yang diperintah. Arsiteknya kalau saya nggak salah satu alma mater dan Pak Eko Purwono, lulusan MIT juga. Dan dia disuruh Mao waktu itu susun bukunya, cuma ada pesanannya. Tolong cuma yang suku Han aja deh yang masuk, kira-kira begitu. Nah, sehingga kan identitasnya dibentuk oleh negara untuk satu, apapun kepentingan negara. Jadi waktu itulah ya, di tahun 60-an, sangat 50-an, 60-an. Itu satu sisi. Dan jadi misalkan kita bicara, sekalipun kita mau bicara tentang identitas lagi, kalau kita melihatnya secara kritis, saya pikir kita bisa membangun juga pengetahuan. Saya bisa tapi ya jangan cuma identitas lah, kalau bisa ya kita ada banyak aspek. Nah, tadi Mas Yo bilang aja sebenarnya yang namanya arsitektur Nusantara itu ini potensinya gede sebenarnya. Kalau kita mau melihat hal-hal yang tanda kutip tidak terjebak pada sesuatu yang ideologisnya dua arah ya, enggak ideologis di kita sendiri atau ideologis di tanda kutip mereka. Maaf aja kalau saya di sini sedang kayak membentukkan barat timur lagi. Tapi ini hanya contoh, bukan berarti ini poinnya gitu. Karena ini arsitektur. Nah, jadi ada hal yang berkaitan dengan semua yang bisa ditemukan. Ya kira-kira gitu. Apalagi gini loh. Saya ingat sekali. Sebenarnya kalau mau jujur, sekarang saya nggak yakin di seluruh dunia perkembangan berpikir tentang arsitektur, kalau nggak mau bilang teori arsitektur gitu ya, itu sudah nggak seramai kayak tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, ya nggak? Saya merasakannya mulai waktu saya di Architectural Association dulu. Waktu saya di sana, sebenarnya saya kan ke sana dengan harapan, wah ini itu salah satu sumber teori, ternyata agak ramai juga di situ. Lagi ada kemandekan juga di situ di EE waktu itu, sama aja. Tapi saya pikir gini, kemandekan ini mungkin juga terjadi karena kita saat itu belum melihat ada arsitektur yang lain dulu, ya kan, yang punya potensi lain yang untuk bisa ditawarkan, kira-kira begitulah. Sorry, itu cerita panjang tersendiri yang kayak terlalu gimana kalau saya ngomong di forum bisa OOT gitu.
Sorry, itu aja. Oke, Nada, terima kasih atas tadi penyampaiannya. Mas Jo, ada tanggapan? Oke, dari cerita panjang dan lebar Mas Nanda itu kan ada satu hal yang bisa kita tangkap, bahwa setiap kejadian di masa sekarang itu pasti ada reason-nya di masa yang lalu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa seperti ini? Itu kan pasti ada alasannya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba Mbak Petunduk gitu kan. Istilahnya Sri Mulat kan seperti itu. Pasti ada prosesnya, pasti ada kejadiannya. Dan tentang identitas kemudian banyak yang bicara segala macam, kita mungkin bisa bercermin lah dengan sepak bola Indonesia. Kalau kita perhatikan sistem sepak bola Indonesia itu kan modelnya keroyokan, satu bola dikeroyok. Beda dengan yang ada di negara-negara luar lah. Mereka punya sistem yang jelas, total football. Setiap person itu punya tugasnya masing-masing. Atau bahkan bisa bertukar. Kalau total footballnya Rinus Michel itu gila-gilaan. Seorang back itu bisa jadi penyerang. Jadi kan dia multi talent, tapi dia tahu posisinya di mana. Dan itu sependek pengetahuan saya belum terjadi di keilmuan arsitektur kita. Kita masih keroyokan, gombol gede. Kenapa kita tidak cari, posisi saya kuatnya di sini. Ya sudah, tekun aja di situ dengan critical thinking-nya, dengan cara berpikir anak kecilnya. Mungkin seperti itu. Oke, jelas banget. Terima kasih Mas Jo. Siap. Jadi Mas Anas tuh ada katanya nggak perlu ditanggepin, tapi sebenarnya memang iya. Yang saya jual hari ini saya bukan jualan, makanya itu kan tidak ada satupun cermin yang saya laku hari ini. Karena masing-masing sudah punya dan kemudian menghilang. Ya benar. Mas Anas nih kan bagus banget sih ini. Oke. Clear. Dari Roro juga udah ada lack of intellectual hunger yang lebih mengejar akademis. Jadi mungkin daripada mengejar pencapaian gitu ya. Ya benar sih. Saya pikir ini yang satu cara pandang yang perlu kita tularkan ya. Saya pikir mungkin setelah ini saya tutup gitu. Tapi mungkin Mas Jo mungkin bisa kasih kata penutup mungkin ya. Sorry, saya ada ada satu orang mungkin Mas Jo, mungkin Pak Trikaryas Toto ya, ada di sini Pak Tri. Boleh bicara Pak Tri sebelum kita tutup dengan kesimpulan dari Mas Jo gitu, dan saya simpulkan sesi ini. Silakan Mas Tri. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan Pak Rilits. Yes, Pak Tri. Pak Jo. Ya, saya melihat diskusinya menarik, mulai dari yang pertama dengan Pak Jo ini. Nah, kira-kira kalau cermin, makanya saya ngasih satu puisi juga. Saya suka dengan puisinya Rendra itu. Kemarin dan hari esok adalah hari ini. Nah, ya tinggal sekarang apa yang ada kemarin dan sekarang hari ini mau kita apakan. Sebagai cermin mau bagaimana, mau refleksinya gimana, interpretasinya dan sebagainya, karena apa yang kita lakukan akan mengaruhi hari depan. Nah, problematika kita adalah bagaimana kita interpretasi atau memahami yang lalu itu di hari ini dengan berbagai hal, apa yang disebut dengan critical thinking dan sebagainya itu. Nah, mungkin itu yang jadi keresahan saja, Pak. Ya, ini harapan saja, sehingga Nusantara menjadi satu hal yang menarik juga, kekayaan yang didiskusikan sejak tahun 60-an juga sudah ada, tahun 80-an IAI juga sudah diskusi macam-macam, lalu berhenti. Kalau dikatakan pasang surut tadi ya bisa seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi. Nah, sekarang sekarang ini mau seperti apa? Saya suka dengan diskusi kita hari ini dan beberapa pertemuan yang lalu membuka banyak wawasan saya untuk melihat ke depan atau menginterpretasikan sekarang untuk ke depan mau seperti apa. Kira-kira begitu, Pak Rilits. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Tri. Sambil kita tunggu Mas Jo Adianto. Mas, oke Mas Jo. Sorry, ada tamu. Oke. Memang kalau sebagai penutup sih kembali lagi ke diri kita. Benar kata Rendra tadi, apa yang terjadi di hari ini dan kemarin itu akan berefleksi, akan mempengaruhi masa depan. Nah, mungkin sebagai penutup ya,
kita sudah buat apa hari ini untuk Oke. masa depan kita. Oke. Itu Mas. Luar biasa, saya pikir. Mungkin saya akan simpulkan ya, Mas Jo, Pak Jo, dari pembicaraan kita dan dari banyak pembicaraan diskusi kita hari ini. Saya pikir di sini ada begitu banyak orang yang harus saya hormati gitu. Ada beberapa orang, ada Mas Anas, ada juga Mas Revi, ada begitu banyak orang yang ada di sini gitu ya. Dan ada Kirana, ada Pak Eko Purnia, semuanya punya suara gitu ya, untuk bisa melihat apa sih lubang-lubangnya. Makanya kita kan sifatnya gelisah gitu. Nah, saya pikir dari Mas Jo sendiri sudah membuat semacam cerminan gitu. Nusantara sudah ada seperti ini, sekarang kamu bawa kemana gitu. Nah, oleh karena itu ya mungkin jalannya akan sedikit banyak bercabang-cabang dan akhirnya mungkin akan bergabung lagi ataupun mungkin bisa berpisah sama sekali. Saya pikir atas dasar sebuah masa depan ya. Tapi sangat menarik lagi begitu tadi kebetulan Roro dan Mas Nanda dan tadi ada beberapa orang membahas tentang critical thinking. Saya pikir kita akan maju ke depan dengan rangkaian kuliah yang baru ya, yang mungkin ada kaitan dengan critical thinking. Yang sangat tertarik kalau misalnya kita bisa saling merajut ini bersama-sama, supaya apapun jalan kita ke depan, bertemu atau berpisah, setidaknya baik kita bisa saling memiliki sebuah horizon yang lebih kritis gitu. Mungkin lebih kritis, jadi sehingga kita bisa membangun yang tadi kata Pak Tanawira, tidak hanya identitas saja. Saya pikir itu mungkin doa dari kami semua gitu ya, yang ada di OMA untuk di apa yang kita semua jalani, arsitektur Indonesia. Dan luar biasa sekali energinya, kita semua saling berkumpul di dalam sebuah semangat yang membangun gitu ya. Saya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk dan diskusi-diskusi yang akan datang untuk kedepannya. Saya tidak akan menyimpulkan apapun untuk kuliah ini, saya pikir karena memang begitu banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Tidak bijak rasanya untuk bisa, saya pikir kesimpulannya akan ada nanti setelah editorial, dan saya pikir mungkin perlu ada nanti dari editorial, dan mungkin saya minta Pak Abidin untuk bisa melihat dari sudut pandang kurator dan editorial apa yang bisa dipahami dari fenomena yang terbaru. Jadi supaya ada kacamata dari luar gitu. Dan saya di sini hanya berfungsi sebagai jembatan untuk mengkristalisasikan atau untuk mendiskusikan ini lebih banyak dengan tidak memiliki pretensi apapun. Semoga saya masih bisa menjalankan amanat seperti itu. Saya pikir itu aja, Mas Jo, juga rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan ke Kirana, mungkin sudah saatnya kita melontarkan ya dari segi Kirana mungkin bisa menutup juga, dan mungkin interpretasi pribadi Kirana mungkin juga bisa gitu. Akan selama ini kan disiapkan dengan baik, kita pasti dia membacakan seperti itu. Silakan Kirana untuk kemudian ditutup dan kemudian kita rayakan. Ada Bu Altra juga. Silakan. Oke, terima kasih buat Pak Jo, Kak Aris, dan teman-teman sekalian semuanya, terutama yang sudah menjadi pemantik untuk kita semua saling merefleksikan diri terhadap apa yang udah kita lakukan selama ini untuk arsitektur Nusantara untuk Indonesia gitu ya. Jadi ya kita masih memiliki pekerjaan dan tugas yang lebih banyak lagi untuk kedepannya. Indonesia mau dibawa, dan arsitektur Indonesia, arsitektur Nusantara mau dibawa kemana dan seperti apa. Gitu sih paling. Kalau gitu langsung aja, kita biasanya di akhir sesi ada foto pengabdian bersama, jadi bisa di-on-kan videonya masing-masing. Saya coba untuk screenshot-kan dulu. Oke, saya ambil yang halaman pertama. Terus halaman selanjutnya. Oke. Mungkin nanti dari Oma Library sendiri ke depannya akan ada sesi kuliah wacana selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan mengikuti perkembangan kami di sosmed Oma, ada di Instagram maupun di Facebook. Ada Bu Indah juga, terima kasih. Pak Eko Purwono juga ada di sini. Ada Bu Titin, Bu Sitrisnowati. Semuanya yang mungkin Pak Punto, ya saya nggak bisa sebut satu-satu. Terima kasih banget gitu ya buat Oma dari Oma Library. Oke. Terima kasih. Testimonial ya, Kir. Nanti dikirim. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Sampai bertemu kembali. Ya, bye.